Syekh Ahmad Al-Hashimi masyayikhina fid din wa man 'allamana ilman khususan Muhammad wa ila arwah abaina wa ummahatina wa biladina wa jaddatina wa ikhwatina wa liman haqqan alaina wa liman jahada fi sabilillahi ta'ala faqama lahu 'ilma fi hadzal masjid wal majlis bi anna Allah tabashshahum birrahmah wa ayyarzuqana as-salamah sihhah wal afiyah lidawam istiqamah sahlah wan najah war rabah wa husnal khatimah bijahi habibillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mujibas sa'ilin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mana Ci? Sebut aja, sebut. Baca lanjutannya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Hadis yang ke-201. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin hayatak qabla mautik wa sihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla syughlik wa syababak qabla haramik wa ghinak qabla faqrik. Rawah Al-Baihaqi.
Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, seluruh jajaran pengurus. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Istimewa. Alhamdulillah, Allah berikan panjang umur. Alhamdulillah. Tetap iman Islam, Allah berikan kekuatan lahir batin, kekuatan ibadah sampai hari ini. Saat ini Allah berikan ringan gampang, kita langkahkan kaki kita, tinggalkan rumah kita menuju rumah Allah. Mudah-mudahan ya, salah satu di antara sekian banyak fadilah amal, di antaranya adalah orang yang cinta makmurkan masjid dan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita istana mahliga yang indah di surga nanti. Amin. Ya, lagi-lagi panjang kalau saya mau bahas. Ya. Kalaulah dikatakan oleh masyarakat umum kendaraan banyak cakep, punya bini cakep, enak gak? Enak gak kira-kira? Ya, bini cakep, rumah sempit gimana? Enak aja. Hah? Orang Betawi bilang bercandanya, orang Betawi ini ya seenak-enaknya hidup katanya. Biar duit banyak, ini itu komplit. Tapi rumah kita sekotak gretan. Rumah kita sekotak, tahu? Sekotak gretan ya, kecil banget kan? Enggak enak. Salah satu di antara kenikmatan apabila Allah berikan kenikmatan di antara sekian banyak secara material. Kalau punya rumah yang gede, punya rumah lapang, kamar kita, bini kita, ade, anak-anak ade, sampai pembantu punya kamar sendiri, asik nggak kira-kira? Ya, sampai kucing punya kamar, kucing punya kamar, gede itu halaman. Gede itu rumah. Tapi lagi-lagi kalau orang yang bicara tentang ilmu tasawuf, bukan soal lahiriah material, rumah lapang itu adanya, orang betul bilang di dade kita. Dade yang isinya hati, artinya jiwa. Baitul wasi' fi sadrika. Lagi-lagi ya, orang-orang ahli tasawuf, ahli kebatinan, ahli rohaniyah menyatakan baitul wasi' fi sadrik. Rumah lapang di dunia ini adalah fi sadrika. Kalau di sini lapang udah enak, lega gitu deh. Ya, biar rumahnya gede, halamannya kayak lapangan bola, kata orang Betawi. Tahu lapangan bola? Lapangan apa? Bola apa boleh? Tuh halaman luas kayak lapangan bola, kata lapangan bola. Ya, kamar atu-atu, pembantu punya kamar. Tapi yang punya rumah, melaki bini, nggak berakur-akuran, sempit hatinya. Laki malas pulang, bini merengut. Gimana kira-kira coba? Enak gak? Yang nikmatin?
pembantu. Ya. Berandai-andailah, orang Betawi bilang seandainya hidup kita secara material punya rumah sekotak gretan kecil sih, tapi hati kita lapang, ame bini senyum, me anak bercanda, bla 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 bla. Ibu, maaf cakap ya, orang Betawi bilang nih, yang tukang ngupi melek mate kupi udah tersedia ngebul, dia bini bikinin gimana kira-kira? Aduh, orang Sumatera Barat bilang amboy katanya. Ya Pak ya, hidup enak, tidur nyenyak, bla bla bla, bangun pagi, bini udah mesem, white coffee udah tersedia. Enak di hati. Sekarang kita balik deh, biar rumahnya sempit, bla 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 bla. Tapi kalau hati di situ senang, tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang banyak zikir itu adalah orang yang hatinya senang, tenang. Orang yang banyak sembahyang sunnahnya, banyak zikirannya, la ilaha illallahnya, banyak istighfarnya, banyak baca selawatnya, banyak sampai ya, zikir yang paling disuka oleh Rasulullah adalah majelis ilmu. Ya, maka dikatakan majelis taklim itu majelis zikir, tempat mengingat Allah Jalla wa'ala, al-ilim. Lagi-lagi banyak. Kalau ada nih beumpame agak sedikit kasar nih omongan, jidatnya hampir hitam, sujud lagi hitam. Tuh lehernya lu keker banget, illallah. Tapi nggak ngerti makna la ilaha illallah. Terlalu banyak. Lamnya lam apa? Lam nafiyatul lil jinsi illa istisnanya bagaimana? Dia lah tahlil juga, tapi batu cincin sebagai Tuhan juga, bini sebagai Tuhan juga, macam-macam ya. La ilaha illallahnya nggak membekas. Ya gue sih kalau nggak punya duit mati deh, mendingan duit yang dipertuhankan, mati kalau punya duit. Wah gue sih udah sorga deh kalau ada white coffee. Wah sorga white coffee, bayang subuh enggak. Ya Pak ya, maaf ya. Jadi ini kita kembali lagi sekarang deh, kita kembali aja deh. Ya karena ini bukan ceramah, maaf cakap. Wawasan cara berpikir kita, luas dan lapangnya cara berpikir, luas dan lapangnya lautan dada kita ini tergantung apresiasi dari keilmuan. Yang pertama adalah tauhid billah, la ilaha illallah. Sampai ada orang duitnya seabrek-abrek ke Betawi bilang pokoknya udah kaya banyak, tapi miskin aja dia. Pontang banting malang melintang banting tulang, masih cari tambah lagi, tambah, tapi nggak ada senangnya. Tapi ada orang yang hidupnya bersahaja, cukup apa adanya. Kalau toh mau dikatakan kekurangan juga nggak kurang, serba cukup deh. Minum teh aja nggak pakai gulai kok, kata orang betul bilang. Minum teh nggak pakai gulai, enak nggak? Ya, udah Allah. Maaf. Jadi di sini adanya nih. Baitul wasi' fi sadri, rumah lapang membuat kita senang, tenang adalah di dada kita. Ruh dan pendidikan ruh, pendidikan qalb terlalu banyak. Banyak orang yang ilmunya tinggi, tasawufnya rendah, sempit hatinya. Ya, ada yang zikir mulu. Orang betul bilang, bu, ilah pokoknya itu lude udah hampir penuh di mana. Tapi makna
zikir al-fikrunya wal qalbunya enggak ada. Juga terbalik dari yang tadi. Kita kepengen combine, insya Allah cara berpikir kita, hati kita, ruh kita sesuai dengan keilmuan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dengan adanya cahaya, hari ini kita banyak penerang, kita bisa lihat, oh ini perempuan, toh ini laki. Ya Pak? Ya Pak? Kelihatan kan? Oh ini bajunya ini bajunya ini. Karena terang. Biar matanya melek, kalau nggak terang gelap nggak ngeliatan. Atau sebaliknya biar terang tapi buta. Jadi harus melek pikiran, melek hati, melek lidah, melek tangan, melek supaya kita deh. Makanya wawasan kita itu sangat luas. Jangan sempit. Semuanya itu kembali kepada zikir, zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Deh sampai situ pembukaan, mudah-mudahan ngaji tambah keilmuan, ilmu yang mendatangkan bahagia dunia dan akhirat kita. Insya. Kalaulah kemarin sudah sampai mana Bang Oji? Sekarang yang di dunia kata kemarin. Yang sekarang. Yang sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ightanim khamsan qabla khamsin hayatak qabla mautik wa sihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla sughlik wa syababak qabla haramik wa ghinaka qabla faqrik. Al-Baihaqi an Ibni Abbas. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, ightanim, kalau pakai bahasa umumnya amalin, ya, juangkan, manfaatin dengan sungguh-sungguh, ya. Kata manfaat, coba manfaatin kesehatan kita. Sekarang kita manfaatin buat ke masjid, buat ngaji, alhamdulillah. Manfaatin kedekatan kita dengan masjid dan majelis, manfaatin ightanim, ya, juangkan. Saya bilang, kalau saya lebih cenderung pakai bahasa yang agak sedikit, Pak, juangkan. Enak gak enak, sempit atau bagaimana, juangkan, upayakan dengan sungguh-sungguh. Apa itu 5 perkara? Khamsan, 5, qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Ada 5 peluang luas, bisa kita manfaatkan apa saja, ya. Lawannya qabla khamsin, sebelum yang 5 lagi, yang lapang, yang sempit. Ada luas atau lapang, ada juga yang sempit. Kira-kira kerjaan yang enak, gampang, pahalanya cukup gede, apa kira-kira? Gampang, nggak pakai modal, pahalanya gede, apa kira-kira? Semua orang bisa. Itu loh, cakep, ya. Mesem, bukannya senyum. Pakai modal gak? Yang kaya bisa, yang miskin, yang alim, yang semuanya bisa. Manfaatkan mesem, nggak pakai modal kok. Tapi lagi-lagi mesem itu sendiri, lagi-lagi, ya, ada pendorongnya, juga ada penahannya. Pak Oji, udah pernah mesem bini? Tiap hari kan? Bang Jaja?
Pernah yang merenggut begini? Insya. Ya, dua halaman hidup ini antara senyum dan ya. Tapi di sini dikatakan igtanim, manfaatin, kerjain, juangkan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya ya, peluang lapangan yang hebat itu adalah hayatak, hidup. Hidup. Nih yang lagi kita manfaatin, sekarang kita lagi hidup nih. Lagi apa kita? Ada jenazah di sini gak? Masa si pocong masuk ngaji? Gak ada. Hidup. Dengan hidup bisa datang kemari. Dan kita sudah manfaatkan hidup sekarang kita berbuat begini. Walaupun ada orang sekarang berbuat juga di rumahnya barangkali nggak ngaji, tapi ada sembahyang yang 6 rakaat. Sembahyang apa 6 rakaat tuh? Bainal maghrib wal isya'ain. Apa tuh? Apa? Hah? Ah itu ibu, jangan ragu. Tawabin sama awabin lain. Tawabin orang yang taubat ya. Manfaatkan. Tidak ada orang yang miskin selagi dia hidup. Semua kaya, mau apa dia bisa dia buatin. Selagi hidup. Tinggal istilah kemiskinan. Miskin duit, miskin amal, banyak deh tuh. Bu, mau punya bini orang kaya? Mau? Insya. Tapi sampai mati nggak berangkat haji, gimana kira-kira? Maaf lo, duit banyak, sampai mati nggak berangkat haji, maaf. Berat, mendingan nggak punya duit, bro. Ya, maaf cakap nih, ini ngaji gitu loh. Deh, yang igtanim khamsan qabla khamsin, juangkan ya, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Hayatak qabla mautik, selagi hidup sebelum mati. Gak enak ngomongnya saya, gak enak ngomongnya terus terang deh. Ya. Ada orang dekat masjid, nggak enak deh ngomongnya dah. Tapi boleh nggak? Kadang-kadang orang suka tuh ustadz kan nyindir, ustadz kan kerjaannya suka begitu kan. Padahal ini manfaat keilmuan. Sekarang saya tanya dulu deh nih, bagi kita ini rumah deketan ame masjid, ame rumah dekat me kandang kambing, enakan mana? Tapi yang dekat me masjid nggak pernah ke masjid. Susah kalau ngomongannya. Tertukan Ustadz. Ini apa nggak pakai ini aja nih? Nanti internal kita aja yang mendengarin datang kemari, emang orang yang siap mau ngaji gitu loh. Ya, istilah ngaji sebenarnya udah siap untuk dipentung sekalian, dijitak sekalian. Kalau yang di rumah kadang-kadang kan nggak siap tuh kan, Ustadz nyindir mulu. Takutnya begitu saya. Padahal ini adalah kajian umum, kajian tidak dengan kedengkian, kebencian, tidak. Kita kembali, igtanim khamsan qabla khamsin, juangkan, kerjain, melakukan peluang emas 5 sebelum yang 5. Apa itu peluang emasnya? Peluang berbuat hayatak qabla mautik, lagi kita hidup sebelum mati. Orang hidup bisa sembahyang nggak? Orang mati?
Tapi ada nggak orang hidup nggak sembahyang, matinya disembayangin? Nggak ada manfaatnya itu. Maaf cakap kalau ngomong begini, kan kasar. Tapi ini kajian buat kita yang mau ngaji. Orang lain yang nggak siap ngaji, ya saya nggak tujukan. Maaf cakap itu. Ada orang sembahyang, akhirnya mati di hutan, diterkam harimau, habis dimakan harimau. Jenazahnya nggak bersisa, tulangnya habis, dagingnya habis, nggak disembayangin. Tapi tuh orang sembayang, cakep nggak? Daripada orang nggak pernah sembayang, tinggal dekat masjid, mati dibawa ke masjid disembayangin. Yang ngambil manfaat adalah orang yang sembayang. Sembayang sunat dia dapat. Kalau orang yang nggak pernah sembayang, anti sembayang, nggak pernah sembayang, mati disembayangin. Maaf cakap. Habib yang ngomong, orang Betawi banyak ngomong. Sama juga orang nggak doyan kebuli, dijejelan kebuli, we-wean, munteh, muntehnya munteh uger lagi. Kasar nggak ngomong nih? Kasar kali Pak ya? Kurang halus. Tapi kadang-kadang kalau nggak digini kan nggak merasa. Maaf cakap. Bisa saya bahasa halus, bisa saya. Tapi gaya orang kampung Melayu begini. Orang yang nggak doyan kebuli, tetap dia nggak bakalan mau kebuli, dijajelin, diwe-wean. Buat enakan juga udah pakai garam, bawang goreng, udah enak deh. Kerupuk sayong lagi. Kerupuk sayong. Ya Pak. Wah sih kalau udah kena kopi, white coffee, nggak usah pakai martabak telur mekuaci gua jadi. Memang lu sedang mekuaci yang murahan. Disediain martabak telur, ngomong gua Arab lo ah, ngomong gua Padang lo. Biasa makan kuaci. Ightanim khamsan qabla khamsin, juangkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama hidup. Biarin kita mati nanti nggak disembayangin, nggak apa-apa kalau kita sembayang. Sholat. Berandai-andai. Banyak saya baca ilmu tasawuf. Banyak waliullah. Nggak dikenal orang Pak. Paling 1-2 bininya doang yang tahu siapa dia, ahli ibadah, puasa Senin Kemisnya, ngomongnya baik. Ketika mati orang nggak tahu dia. Maaf cakap ya, pakai bahasa dulu aja deh nih. Kerjaannya sehari-hari orang tahu tukang becak kok. Jabatan nggak punya, apa nggak punya. Kalau tukang becak matiin banyak nggak orang sekampung bukan? Paling 2-3 orang. Tukang becak, maaf pakai kata bahasa lama ya. Tapi malaikat turun, ahli dia. Orang pada nggak tahu kemiskinannya ini kaya batinnya. Sampai dia mati jadi jenazah. 2-3 orang doang yang nyembayangin, tapi malaikat turun. Maaf cakap berarti kalau saya udah agak sadar, Nabi Allah Khidir turun. Nyembayangin. Lah. Kita kembali sekarang. Yuk. Manfaatin hayatak qabla mautik. Lagi kita hidup. Yuk sembayang, yuk ngaji. Kalau ngomong pahitnya nanti, itu ngomong kita mati, cuma 1-2 orang yang nyembayangin. Anak-anak kita bukan orang kaya. Kalau orang kaya yang sembahyang sekian banyak, diamplopin yang nyembayang. Nah kita orang kaya ditahlilin, boys. Hari pertama sampai seminggu terus, selesai seminggu 14 hari terus sampai 40 hari, sampai haul tiap. Nggak ada, nggak punya duit.
Tapi dia kaya, nggak perlu dengan bantuan tahlil orang, bantuan. Maaf cakap nih. Makanya dikatakan, ayo manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Pertama lagi hidup, sebelum mau apa inti hidup? Mau kaya dengan apa? Dengan ibadah, umpame ibadah, sembayang. Tanya menjajak nih yang tinggal di masjid, nah ahlul masjid, Bang Oji, dari pagi inti sembahyang udah berapa ribu rakaat sunnah? Berapa? Belum banyak. Tapi alhamdulillah sekarang ngaji itu pahalanya lebih dari 1000 kali 1000 rakaat sholat sunnah, 1000 lin. Coba kalau orang yang ngerti, Pak, orang yang ngerti pahala taklim macam begini nih, kita ngaji macam begini, mau berebut. Sekali taklim lebih baik daripada 1000 rakaat. Jangan lagi kita deh berebut aja yang tiap hari di masjid ada 1000 rakaat tiap hari. Kan di masjid ngapain ente? Nyender tidur. Apa tuh? Seandainya kita pakai tarik banding ini bukanmu. 1 kali taklim macam begini khairun min alfi rakaat. Lebih baik ketimbang 1000 rakaat kita ngaji macam begini. Kalau ada orang tahu, ya kalkulasi hitungannya pinter, ini padat ini. Banyak ini. Mana lo ngaji? Kenapa ngaji? Biarin gua nggak sembahyang duha tadi cuma 2 rakaat doang, sholatul wudu, gua berangkat cari duit yang halal, gua pulang udah zuhur, gitu kan? Duhanya enggak, biarin deh. Asal gua sekarang ngaji dapat 1000 rakaat kok sholat sunnah. Ada kalkulasi. Secara sindir sampir Allah supaya Anda pintar mengkalkulasi. Disampai itu ayat faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangannya banyak amalnya, sekali ngaji 1000 rakaat, habis isya ada lagi tuh majelis taklim bulanan, berangkat lagi 1000 rakaat lagi. Coba kalkulasinya. Lu sih ngaji melulu loh. Dah lo dari sebelum subuh udah berangkat nyari duit melulu loh. Ya udah deh, nafsi deh. Sekarang itu kan masing-masing kita. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir. Siapa yang berat timbangan amalnya, bukan berat timbangan duitnya. Lagi-lagi terlalu banyak orang mobilnya 2-3 sampai gini hari belum berangkat haji, bahkan ada yang mati sebelum haji karena dia nggak tahu, nggak ngaji kok. Haji rukun Islam ke berapa? Kelima tahu. Apa artinya rukun? Apa artinya rukun? Wajibnya macam apa coba? Satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang kelima. Biar dia baca syahadat tahlilan tiap hari, biar dia puasa. Puasa apa itu? Ramadan. Tiap minggunya nggak lepas lagi dia umpama puasa sunnah Senin Kemis. Ya Pak ya? Terus apa lagi? Bla 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 bla. Tapi punya duit nggak berangkat haji. Apa haji sama aja kok. Tuh tetangga gue Pak Haji gitu-gitu aja. Umpame. Nah orang yang punya amanat, duit banyak, mampu berangkat haji, sengaja nggak mau berangkat haji sampai mati, bagaimana keislamannya? Kan rukun. Ya Pak? Maaf loh, rukun apabila tidak dikerjakan satu maka yang lainnya pun gugur, kecuali punya alasan tertentu. Makanya kalau haji dikatakan rukun, tapi manis tato'a ilaihi sabila. Kalau ngaji Pak luas Pak, luas terus sampai situ. Ightanim khamsan qabla khamsin, juangkan
manfaatin yang 5 sebelum yang 5. Hayata qabla mautika, hidupmu sebelum anda mati ditahlilin dulu. Sebelum anda mati di ngajiin orang, ngaji aja dulu gitu lah. Ya Pak ya? Cakep gak begini? Simpen tuh duit disimpan, dibisikin bininya, Ma, nanti kalau papa mati, uang tabungan ini tolong ya panggil jamaah masjid, bikin 1000 tahun terus menerus tahlilan mah sodakoh. Lalu lagi hidup lo gak sedekah gimana sih? Gak bisa selagi hidup. Maaf cakap, kecuali maaf cakap ya, kalau orangnya bersahaja mati nggak berangkat haji, boleh nggak? Nggak punya duit, boleh nggak? Ya boleh aja dia mati, nggak ada, nggak man istata'a ilaihi sabila aja, enggak. Begitu dia mati nggak berangkat haji, alhamdulillah, anak yang dijuangkan malang melintang banting tulang peras keringat, terus tuh anak kuliah akhir sarjana, tuh anak alhamdulillah kerja sarjana, duitnya disimpan, akhirnya bapaknya diberangkatkan haji, badal haji bapaknya udah mati, dibadalin haji. Cakep nggak? Bapak nggak ngelakonin tapi anak yang ngelakonin. Tapi kalau memang dia nggak berangkat haji, waktu duitnya banyak, ini biar gua nggak ngantar juga dibadalin anak gue. Sekarang giliran lo, kalau lo udah mustati kok, kecuali ghairu mustati. Nah begitu juga yang lainnya ya. Igtanim khamsan qabla khamsin, hayatak qabla mautik. Hidup sebelum mati, ngaji lagi hidup. Baik kalau udah mati dia ngajiin baik, tapi jauh lebih baik hidup kita ngaji. Kalau toh nanti mati kita di hutan, nggak ada yang ngajiin, cukup bekal kita, cukup gitu. Insya Bu, jangan lagi mati-matian lah Pak. Tahu mati-matian? Tidur tuh mati-matian. Alhamdulillah Allah hidupin lagi subuh. Ya, orang tidur itu bagaikan mati. Seandainya dia tidur nggak sembahyang subuh nggak apa-apa, orang mati di bawah alam sadar. Zuhur baru ngendosin, ya Allah zuhur, gue belum sembahyang subuh. Boleh aja nggak sembahyang subuh tadi waktu subuh, tapi waktu sadar dia harus sembahyang subuh, waktu pun waktunya zuhur. Apa namanya itu? Qadha. Ya udahlah, keilmuan. Jadi kalau selama hidup orang nggak melakukan apa yang diwajibkan kepada Allah, dia nggak melakukan, sama juga dia hidup nggak melaksanakan kewajiban di saat hidup, dia adalah sama orang hidup yang mati. Nah, susah kan ngomong begini. Ntar sakit, kan Ustaz kasar kan ngomong, enggak, nih pengajian. Pengajian. Bahkan dikatakan ada orang mati bagaikan orang hidup. Walaupun dia mati, masih terus mengalir dia punya pahala. Ada yang pernah nempel duitnya di sini di masjid nih? Ada nggak? Ente pada semuanya? Kali ini kipas angin siapa yang tunjuk? Katakan deh, maaf ya, dikit kan berandai-andai ini. Si A, jamaah kita, jalan terus di kipas 2 nih. Orang udah mati, pahalanya jalan nggak? Ini yang pinter brainnya nih, bukan orang yang nabung terus yang pinter. Bukan, maaf. Kita ngaji loh, bukan nyindirin orang. Kita nih untuk kita. Lagi-lagi hayatak qabla saqam mautik. Manfaatkan hidup sebelum mati. Walaupun toh mati nanti adalah urusan yang hidup, tapi insya Allah, lagi-lagi insya Allah.
Ya mudah-mudahan kita ini, kalau toh kita mati kita nggak bisa sembahyang, tapi pahala sembahyang jalan terus. Kenapa? Anak kita banyak, anak kita sembahyang lulu, cakep nggak? Makanya punya anak 3 tuh nggak cukup. Nih enggak, 2 cukup, 3 kebanyakan. Bread. Yang banyak punya anak, kekayaan, hiasan hidup. Ustadz bertolak belakang dengan KB itu Ustadz. Nggak pakai KB-KB-an, gue pakai Quran. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, duit nyabak, duit banyak, jadi orang kaya. Enak nggak? Duit banyak enak nggak? Ya Allah. Maaf ngomong biar orangnya jelek, hidung pesek, hitam, geseng kayak pantat penggorengan. Duit banyak, udah orang sekampung pada mesem. Pagi pak, duit nyabak. Zinatul hayatid dunya. Coba. Al-mal wal banun, anak. Ada anak kita jadi jenderal gak? Gak ada. Bu, kalau anak kita jadi jenderal kita deh Pak ya. Orang sekampung hormatin. Ya Pak, anak kita berhasil. Ada apa jenderal, dia orang kaya. Bapaknya yang dulu malang melintang banting tulang nyekolahin anak, anak udah jadi jenderal, anak udah jadi kiai, anak udah jadi orang baik. Bapaknya terangkan, orang hormati. Al-mal wal banun, harta benda dan anak-anak, zinatul hayatid dunia, hiasan di dalam dunia. Punya duit banyak, punya anak pun pinter-pinter, bu bapak. Tapi Al-Quran ada bilang jangan jadikan hiasan di dalam dunia saja, tapi jadikan hiasan nanti kau sudah mati. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Duit banyak, anak banyak, soleh semua, kita mati mengalir terus pahalanya. Ngaji speakernya cakep, yang dengerin banyak, pahalanya ngalir buat yang sodakoh speaker. Kita ngaji terang begini, inti tiap Jumatan masih kocek. Dengan kocek inti ini jadi nyale. Coba kalau nggak masuk Jumatan, ya Pak ya, mengalir nggak? Sodakotun jariyah. Al-mal wal banun, anak-anak. Aduh ya Allah, makanya nih ya, biar kita begini nggak ada apa-apanya, yuk sekolahin anak kita. Biar balang melintang nyari duit susah, sekolahin anak kita biar jadi anak soleh. Ya, kalau anak kita juga masih sederhana, pesen anak kita. Ya, kalau toh anak kita bersahaja, mudah-mudahan cucu kita ada yang jadi kiai. Amin. Kita nggak tahu loh, nggak selamanya bapaknya kiai, anaknya kiai terus cucu. Enggak. Banyak orang yang bersahaja hidupnya, tapi anaknya muncul banyak. Asal bapaknya berjuang, cari duit di tempat halal dengan cara halal, hasilnya halal, dibekali anaknya untuk perkara-perkara yang halal, dijadikan untuk orang yang baik-baik. Lepas SD masukin pondok pesantren. Coba. Lepas pondok pesantren terus. Padahal malang melintang bapaknya. Begitu anaknya jadi, bapak yang terangkat. Terlalu banyak harus saya ceritakan tentang alam barzakh yang orang bersahaja tapi meninggalkan anak-anak keluarga yang baik-baik sampai dia berbunga-bunga di alam barzakhnya. Coba ya,
Anak itu pernah bilang, anta wa maluka li abik. Ada ceritanya begini Pak, ada ceritanya asbabul wurud karena di hadis ya, anta wa maluk li abik, diri ente, uang ente buat bapak ente ya, bla 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 bla. Ceritanya agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya, saya potong deh ya. Jadi ada orang bersahaja begitu mati, meninggal dunia dia, tapi hebat di alam kuburnya, hebat di alam, karena anak-anaknya, cucunya dan lain-lainnya, sampai sedekah jariahnya dia untuk pondok pesantren, untuk masjid ya. Orang tuh orang biasa, pengurus masjid juga nggak ngerti kok, pengurus masjid nggak ngerti ini masjid nyala duitnya dari mana. Pengurus masjid taunya dari kocek masjid Jumatan. Siapa yang masukin Jumatan kocek nggak tahu, betul ya nggak tahu. Nggak taunya kan ojek, orang miskin, orang ini apa yang maaf ya, maaf pengurus ya, apa yang mau diumumin tiap Jumatan ini dan gini. Ya silakan aja, fadhol, boleh saja. Tapi masih banyak yang tangan kanan yang ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Masih banyak orang berbuat amin masjid, tapi orang lain nggak tahu. Jangan karena orang lain, pengurus masjidnya nggak tahu. Sampai nyalahnya ini lampu dari uang siapa dia nggak tahu. Nah disitulah kira-kira nih. Ya mudah-mudahan ya. Kalau toh kategorinya kita orang bersahaja, bukan dikatakan orang kaya, bukan dikatakan orang kaya di masyarakat kita, tapi begitu masuk alam barzah, pesta pora dengan kekayaan amal ibadah kita. Insya, aduh, lagi-lagi banyak benar ini, banyak cerita terus terang saja. Yang orang itu bersahaja tapi pesta pora di alam barzahnya, ada orang 7 kampung yang nganterin ke alam kuburnya, tapi sebenarnya begitu masuk diserokin digabungin sama malaikat. Terlalu banyak saya nanti ngomong, tapi semua itu imtithal al-i'tibar, satu proyek percontohan pemikiran kita mau yang mana gitu loh. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir. Siapa orang yang berat timbangannya, maka dia akan bahagia nanti. Atau sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, duitnya banyak, rumahnya banyak, tapi timbangan amalnya khaffat mawazin. Selesai mati, selesai sudah. Tapi ada orang yang mati masih mengalir itu pahala. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Wa sihhataka qabla saqamik, di waktu kita sehat sebelum sehat. Allah kirim enak sehat, enak. Walaupun nanti ada amalan di waktu sakit kita hebat tuh amalan, lagi-lagi ilmu ya, lagi-lagi terus terang saja. Ada gak orang sakit, maaf cakap, maaf ngomong nih, apa namanya, diimpus tapi masih sembahyang, ada gak? Ada enggak? Saya ngerasain, gue masih sadar kok, impusan nggak bisa dilepas, gimana caranya? Ngambil sembahyang, air sembahyang wudhu aja nggak bisa kok, ilewa ilen. Oke, tayamum, gue ngemadep mana kok umang udah lagi diimpus kok, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih sadar. Orang sadar wajib sembahyang nggak?
Allah, Allah, Allah. Banyak orang malang melintang sampai ujung dunia, sampai dia jalan. Langkahkan kaki ke masjid, ke majelis taklim aja lumpuh. Sembahyang nggak kuat berdiri kok. Ada nggak orang itu? Ini maaf cakap. Asiknya si pengajian ini speaker nggak keluar, takutnya nanti gimana orang tuh. Kasar Ustaz ngomongnya tuh. Bukan doain aja malah nih ungkat-ungkit ya. Kadang-kadang beginilah kita ini. Wa faraghaka qabla syughlik, masa lapang ya. Masa lapang. Maaf cakap, yang belum ada sibuk dengan tugas-tugas kantor enggak, dagang enggak, lapang benar kita. Manfaatkan kelapangan itu sebelum datang masa repot, sibuk. Ntar kalau udah sibuk udah repot aja deh. Emang paling enak sibuk tuh ngitung duit, ngitung duit. Asyik ngitung duit terus. Tapi ada juga orang yang ngitung setiap hari tapi ke masjid enggak, anak yatim enggak, jandek enggak. Aduh, repot lagi nanti. Qabla syughlik, wa syababak qabla haramik, masa muda, syabab. Ya. Lihat tuh, masa muda itu. Ya, fahmi. Alhamdulillah. Doain nih yang biasa-biasa kita lihat. Ya, yang dari muda remaja. Kata orang Betawi bilang kencing belum lempeng. Tahu gak kencing belum lempeng? Apa? Kencing belum lempeng? Jaya. Anak laki belum disunatin, kencingnya lempeng gak? Bleweran, belum disunatin. Belum disunatin udah dibawa ke masjid bapaknya. Bayang di masjid. Apa itu? Kalau tuh masa muda kita enggak, masa remaja kita enggak, masa katakan anak 2-3 masih sibuk terus, masa sih sekarang udah, kalau kata bahasa perkantoran udah pensiun, nggak ada kesibukan, masih nggak mau juga ke masjid. Kapan? Apa entar kalau udah innalillahi wa inna ilaihi subhanallah alhamdulillah ke masjid. Nah, kan gimana? Kan kasar ngomongnya. Bukan kasar, gue lagi nyontoin. Nggak sedikit orang hidupnya nggak ke masjid tapi mati. Kasar kan? Ada nggak manfaatnya? Ada, tapi nggak terlalu banyak. Biarin. Kalau toh mati nanti kita nggak dibawa ke masjid. Asal kita lagi hidup begini, kita ke masjid. Insya, apalagi kalau nanti kita meninggal dibawa ke masjid. Orang semasjid sembayangin. Walaupun mati kita nggak disembayangin di masjid. Cukuplah umpama masa corona dulu. Tahu nggak corona? Kosong rohani hina. Corona, nggak enak. Orang pada nggak datang. Gimana mau nyembayangin? Jangan lagi yang mati. Saya waktu itu sakit saya mah akut. Pas musim corona. Atuk orang nggak ada. Atuk jangan lagi atuk sebelah juga nggak ada nengokin. Pada takutnya corona. Padahal mah bukan corona. Aduh. Kadang-kadang kita ditakut dengan penyakit fisik, takut dengan dunia, tapi kita nggak takut dengan. Saya udah banyak ngalamin, terus terang saja deh. Walaupun usia saya masih remaja, alhamdulillah. Tapi jauh sudah. Ya. Sampai saya bilang, ada kemarin saya merindukan mati syahid. Berulang kali saya pengen mati syahid, nggak mati lah, mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal ketentuan. Mati itu nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Demi Allah, saya sudah buka. Saya punya apa namanya ini? Sekian puluh moncong senapan siap tembak, Pak.
bubar jamaah sholat id. Saya terus kritisi pemerintah asas tunggal. Lo tembak deh, gue kepengen banget mati syahid. Udah saya cabut, dilarang dokter berangkat haji. Maaf cakap, masa tinggal 4 hari datang SPMA, surat panggilan masuk asrama. Ya Rob, saya lagi sakit, udah dicabut kan, kok datang panggilan masuk asrama? Barangkali engkau inginkan aku mati di Arafah ya Rob. Baik, berangkat lagi. Berulang kali saya pengen mati syahid, sampai gini hari nggak mati-mati. La mauta illa bil, tidak ada kematian kecuali dengan ayo siap-siap mati, kita nggak ada yang tahu. Khawatir benar kalau lagi nggak sholat, lagi maksiat, tiba-tiba mati. Khawatir terus terang saja, nggak ada yang tahu Pak. Masa sih ada orang mati kesandung dompet mati? Ade kesandung dompet. Oh, dompet apa itu? Hah? Ya Bang Jaya, Bang Jaya. La haula wala quwata. Kita terusin. Apa tadi? Hayatak qabla mautik wa sihhataka qabla saqamik. Masa sehat. Alhamdulillah sehat kita ini semua. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat lahir batin insya. Ada orang yang sehat badan tapi sakit batin, lumpuh tak berdaya. Maaf cakap. Ya. Dulu anak muda main poli hebat banget. Ya Pak ya. Lompat tinggi. Tangannya. Tapi Allahu Akbar nggak bisa, gimana ya tangan. Anak muda saya nggak singgung orang tua dengan enak. Ya Pak. Giliran buat lain sehatnya alang kepalang, tapi buat mati. Main poli kok bisa, tapi Allahu Akbar kok lumpuh. Ada apa? Syababak qabla haramik. Masa muda kita, ya. Sebelum masa wa ghinaka qabla faqrik. Lagi Anda kaya punya duit, yang punya duit. Bener duit nggak kekuruyuk? Duit kekuruyuk gak? Kali di dompet kita duit halo, gue udah banyak di dompet nih gitu kali. Nggak ada yang tahu, Anda yang lebih tahu. Sahibun nafsi a'lam wa afhama fiha. Yang punya diri tahu dia ada duit tapi enggak. Orang nggak tahu. Banyak orang yang kelihatannya keren padahal nggak punya duit. Tapi ada orang yang sederhana tapi duitnya nyabak. Apa nyabak? Anda yang lebih tahu. Selagi kaya, ayo berbuat dong dengan kekayaan. Jangan kalau udah mati baru deh 7 hari, 14 hari, 40 hari. Ayo dengan duit, sedekah, anak yatim ini. Seandainya toh habis kita mati, nggak disedekahin nggak apa-apa. Lebih baik masa hidupmu timbang udah mati baru sedekahin. Betul? Maaf ya. Apalagi hidup sedekah mati didoain orang sekampung karena anak kita anak baik. Amin. Mudah-mudahan kita begitu ya. Insya wa ghinaka qabla faqri, kaya sebelum jatuh miskin. Banyak hal, lagi-lagi banyak hal yang saya mau sampaikan. Ada orang miskin tapi kaya, ada orang kaya tapi ada gak? Was loh. Lagi-lagi nih. Girang saya sembahyang di situ tuh Pak. Tiap Jumatan saya sembahyang di situ tuh. Saya mantau terus pengumuman keuangan. Saya pantau, alhamdulillah keuangan masjid lancar. Saya bangga bener. Ya.
Kalau disebut nama si fulan saya bangga. Walaupun maaf. Walaupun ya, lebih baik kalau sedekah itu tangan keluarin, tangan kiri nggak usah lah diumumin umpamanya. Tapi kalau untuk administrasi pengurus ya boleh-boleh aja. Banyak hal lah ya. Ya nggak tahu tuh. Umpama nih. Si A nyumbang masjid, Pak. Si A nyumbang masjid, katakan deh 100 ribu atau 100 juta. 100 juta deh. Yang nyumbang itu Abdurrahman namanya. Namanya siapa? Karena dia nggak mau nanti menjadi sum'ah. Nggak mau kalau sudah kede kedengaran orang seolah-olah minta dipuji sama orang. Bu Pak Abdurrahman, bu dia orangnya tiap minggu disebutin, nyumbang. Dia ganti dengan Pak Abdurrahim. Siapa sih Pak Abdurrahimnya? Dia tahu dia nyumbang, pengurus sebutin, oh ya masuk catatan supaya adil. Orang yang macam begini mensiasati supaya orang jangan tahu. Walaupun nyebut nama sendiri juga nggak apa-apa, asal nanti jangan sum'ah, gitu ya. Jangan nanti setan gelitik, dia lo ambai kemarin orang semasjid senyum denger lo, dari 100 juta tambahin lagi 150 juta, bukan karena Allah, pengen dipuji orang, ya udah nanti, maaf cakap, ya awas sum'ah. Beramallah segala sesuatu siasati yang benar secara administratif untuk kemanusiaan dijaga, secara administratif secara non manusia tetap terjaga. Insya barangkali sampai sini dulu. Kalau ada yang mau nanya ya silakan aja deh. La ilaha illallah. Ayo bebas. Mau nanya apa? Politik. Jempol diutik-utik. Mudah-mudahan. Bu, kalau toh sekali waktu kita nanti mati, tutup mata. Satu, mudah-mudahan mati kita mati husnul khatimah. Insya kalau kita mati, apaan tuh dia mau nanya tuh, baju Pak. Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada sedekah tadi Bapak sumbangan. Bukankah sumbangan yang bersifat umum itu merupakan syiar dan yang merupakan pribadi dilarang kita memberitahukan kepada orang lain dari kami dari orang lain. Misalkan saya membantu seseorang memang butuh bantuan terlepas pada biaya tapi bukan kalau kita menceritakan kepada orang lain itu kan membawa aib. Tapi bukankah kalau misalnya kita sumbang atau kita kasih misalnya orang putus masih kan diberitahukan diingat rasa umat itu kan orang siapa. Terima kasih. Jadi bukan pertanyaan begitu. Bukan pertanyaan, pernyataan itu Pak. Pertanyaannya apa kira-kira? Coba. Pertanyaan apakah misalnya panitia salah kalau dia mengumumkan misalnya Bapak A memberikan sumbangan 100 juta, itu kan sifatnya umum, bukan untuk pribadi. Tapi
Oke. Lagi-lagi tadi sudah saya sampaikan, kalau secara tertib administrasi harus disebut, nggak apa-apa, gitu ya. Disebut nggak apa-apa. Walaupun nanti setan menggelitik, nama lu didengar orang banyak, lu hebat lu dan lain-lain. Nanti kecenderungannya takut kalau orang yang nggak kuat, ya sum'ah. Bukan dilarang ya Pak ya, disebut itu ya Pak ya. Karena terus terang saja banyak hal. Nabi juga, siapa yang saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya banyak. Apalagi kalau jihad itu berandai-andainya, seandainya ibuku, saya mau mati syahid ya Rasulullah, dia mau berjuang supaya, tapi lagi-lagi gitu kan. Jadi boleh-boleh saja Pak, ada etika ya. Segala sesuatu innamal a'malu bin niat, biar disebut orang. Jangan 1 2 kampung, 7 kampung lagi. Wah, 7 kampung orang dengar. Tapi kalau si penyumbang udah lillahi ta'ala, maaf ya, saya nyumbang nih lillahi ta'ala nih, saya berangkat ke luar kota, diumumkan oleh pengurus, semua jamaah tuh Rusdi yang nyumbang. Si Rusdi udah di luar kota, nggak dengar, usah bodoh. Nggak merusak itu pengumuman ya Pak ya. Jadi ya lagi-lagi oke ya. Oke. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita sependapat gitu Pak ya. Boleh-boleh saja diumumkan atau tidak diumumkan, gitu kan? Atau ada orang nih, maaf cakap ya, lagi-lagi maaf cakap ya. Ada orang mengatasnamakan dirinya, dia pinjam nama dengan hamba Allah. Umpama saya nyumbang masjid nih 100 juta, saya mau berangkat, saya nggak tahu, cuma supaya terpantau oleh anak saya, keluarga saya gitu kan ya, anak saya tahu gitu loh. Umpama bahasa saya sama istri, Buya nyumbang tuh 100 juta, tapi Buya nggak pakai nama Buya, pakai nama hamba Allah ya, nanti kalau dengar itu dari Buya itu, boleh nggak? Supaya alhamdulillah bapak gue nyumbang, mudah-mudahan nanti gue jadi orang kaya kayak bapak gue nyumbang lagi. Cakep nggak? Bukan ikhlas itu lantas dipendam, bini nggak tahu, anak nggak tahu. Bagaimana kau membuat proyek percontohan untuk anakmu nanti? Sebutkan, ayah berangkat haji besok nak, mudah-mudahan ayah besok nyumbang sana nak. Si anak alhamdulillah, mudah-mudahan nanti aku seperti ayah. Cakep nggak? Bukan harus dipendam. Buat proyek percontohan. Yang nggak baik amal itu kalau di sininya yang cedera, ya. Sum'ahnya, riyaknya. Nah di sini. Kalau ikhlas lillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya mujibas sa'ilin. Fatihah sekali lagi doain saya ya. Saya ini lagi sakit Pak. Sakit Pak. Bukan sekedar fisik tapi juga batin saya Pak. Lagi sakit saya. Kadang-kadang malas saya ngajar, kemarin ngajar malas. Setan tuh banyak. Teng Allah lo ngajar lo Allah. Kadang-kadang ya, doain ya. Sahibun nafsi a'lam wa afham ma fiha. Yang punya diri lebih tahu apa yang dia punya.
ngaji aja berat kemana itu. Ada pertimbangan kemanusiaan, gue malas dah. Ada pertimbangan bla bla bla. Ya kapan lagi kalau gue nggak pahminya, pak ketuanya, sudah ponak-ponakan, kapan lagi gue? Kadang-kadang sudah lidah. Tuh setan tuh. Banyak. Doain saya ya. Kadang-kadang terus terang saja, saya ini aduh. Al-Fatihah biniyatis salamah, sihah wal afiyah, ridha wal istiqamah, sahlah wan najah wal rabah ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Bijudik wa karamik wa bijahi habibik Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Shalatul Nabi. Saya pesan lagi nanti baca 3 kali Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Pak, biar udah babe-babe ya, terus terang aja dia udah bauban. Kalau kita baca Rabbighfirli, hadirkan wajah orang tuamu di pelupuk matamu. Sedang senyumkah orang tua kita? Waktu dia menangis sedang sakitkah orang tua kita? Hadirkan orang tuamu di pelupuk matamu. Apresiasi. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tahina bil hayat sihah wal afiyah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallait wa barik lana fi ma a'tait. وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت bareng-bareng Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli wali walidayya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, yakini benar. Kita baca talqin la ilaha il. Insyaallah lagi-lagi insyaallah nanti waktu sakaratul maut ya, lisan kita diringankan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pasti masuk surga itu. Adlu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil